Alhambra, benteng terakhir Islam di Andalusia. Coba bayangkan, kamu berdiri di sebuah istana megah di puncak bukit. Dari sini, kamu bisa melihat kota Granada terbentang luas di bawah sana. Matahari sore memantulkan sinarnya di dinding-dinding berwarna merah bata, seolah-olah Alhambra ini menyala dari dalam. Nah, inilah dia, Alhambra, benteng yang pernah menjadi simbol kejayaan Islam di Spanyol, sekaligus saksi bisu dari akhir sebuah era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ataris. Menghadap ke kota Granada di Spanyol, terdapat Alhambra, situs warisan dunia UNESCO dan salah satu pencapaian tertinggi arsitektur Islam. Awalnya dibangun sebagai kota istana Islam, kompleks ini kemudian menjadi kediaman kerajaan bagi para raja Spanyol, dengan ubin yang rumit, skala yang megah, dan detail langit-langit yang menakjubkan. Alhambra merupakan salah satu keajaiban budaya terbesar di Spanyol selama sejarah situs yang luar biasa ini selama berabad-abad, dan bagaimana World Monuments Fund (WMF) berupaya untuk memastikan kesejahteraan situs tersebut bagi generasi mendatang. Sobat, kompleks ini pertama kali dihuni oleh Nasrids, sebuah dinasti Muslim yang memerintah Spanyol Selatan selama lebih dari 200 tahun, hingga Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menetapkan kendali Katolik atas wilayah tersebut pada tahun 1492. Situs tersebut disebut sebagai Alhambra atau yang merah karena warna karat pada dinding tanahnya. Siapa Nasrid dan Muhammad pertama? Kekhalifahan Nasrid bukan hanya dinasti Islam, Moor, yang berkuasa paling lama di semenanjung Iberia, tetapi juga dinasti terakhir. Dinasti ini menjadi penguasa Emirat Granada dari tahun 1230 hingga 1492. Tulis Lina Adams di laman The Collector. Nasrid adalah keturunan dari suku Arab Banu Khazraj yang berbasis di Madinah. Muhammad ibn Nasr I adalah pendiri dinasti ini, dan salah satu warisan terbesarnya adalah pembangunan istana Alhambra. Melanjutkan kekhalifahan Umayyah, Nasrid menikmati pemerintahan yang berlangsung selama 2 abad, memerintah kota bersejarah di selatan Granada. Meskipun zaman keemasan yang terkenal sudah sangat berkurang pada saat itu, Alhambra tetap menjadi benteng militer yang penting. Begini, Sobat, jadi awal berdirinya Alhambra ini pada tahun 1238 dipicu oleh keinginan untuk membentuk benteng militer di Granada. Istana ini dengan cepat menjadi ciri penting peradaban Islam di Spanyol. Alhambra mengawasi kota, dilindungi oleh pegunungan besar dan hutan berhektar-hektar. Pemerintahan Nasrid di Spanyol berakhir pada tahun 1492 dengan penaklukan oleh Raja Katolik Ferdinand II dan Isabel I. Raja Ferdinand II memiliki keinginan yang sama untuk merebut kembali wilayah dari umat Islam. Setelah meluncurkan serangkaian serangan militer yang memakan waktu 10 tahun yang sulit, Granada menyerah pada tahun 1492. Meskipun Granada direbut oleh Raja Katolik, Alhambra tetap dikenal sebagai sisa-sisa peninggalan Islam Spanyol yang bertahan lama. Dari Tales of the Alhambra karya penulis Rip Van Winkle, Washington Irving hingga Teselasi, memukau karya seniman MC Escher hingga komposisi gitaris Spanyol Manuel de Falla, benteng ini telah lama menjadi sumber inspirasi bagi para pelukis, penulis, musisi, dan pengunjung lainnya. Pemandangannya yang dramatis, taman yang rimbun, dan geometri yang rumit telah memungkinkan Alhambra untuk terus menginspirasi generasi seniman berikutnya. Sebuah istana yang dibangun dengan ketelitian luar biasa, sebuah benteng yang bukan sekadar tempat perlindungan, tapi juga pusat ilmu, seni, dan budaya, tempat di mana para sultan muslim Andalusia pernah berkuasa, hingga akhirnya semuanya berakhir tragis. Inilah Alhambra,
keajaiban terakhir Islam di Spanyol. Banyak orang datang ke sini, mengagumi keindahannya, tapi tak banyak yang tahu kisah di baliknya. Bagaimana tempat ini dibangun, siapa yang pernah tinggal di sini, dan bagaimana akhirnya Islam benar-benar lenyap dari Spanyol. Tapi sebentar, ini istana atau benteng sih. Kenapa namanya Benteng Alhambra, kalau ternyata di dalamnya ada taman, air mancur, istana, bahkan semacam kampus ilmu pengetahuan. Nah, ini dia yang menarik. Alhambra bukan cuma benteng pertahanan. Ini adalah sebuah kota dalam kota, lengkap dengan semua yang dibutuhkan oleh seorang sultan, para menterinya, para ilmuwan, dan bahkan masyarakat biasa yang tinggal di sekitarnya. Lalu, mengapa Alhambra dibangun? Dengan kedatangan Nasrid, agresi dari ancaman tentara Kristen serta meningkatnya perpecahan di antara para pemimpin Islam pun mencapai puncaknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendirikan pangkalan militer untuk membentengi kerajaan terakhir yang tersisa. Seperti disebutkan sebelumnya, Granada merupakan lokasi strategis yang ideal untuk dijadikan benteng, tambah Adams. Pendirian istana dimulai dengan keluarnya Muhammad pertama dari Jaen dan ditetapkannya Granada sebagai pangkalan militer. Kota ini jauh dari perbatasan kerajaan Kastil dan memiliki pintu keluar langsung ke pantai jika terjadi keadaan darurat. Dianggap sebagai karya besar periode Al-Andalus, Alhambra berfungsi sebagai pengingat akan kekuasaan Islam yang berlangsung di Spanyol. Saat berkunjung ke Granada, jangan lewatkan Alhambra. Benteng di puncak bukit yang dibangun oleh Sultan Nasrid di atas Granada merupakan mahakarya teknik abad pertengahan dalam sejarah dunia. Banyak kota di sekitar Jaen sebelumnya telah ditaklukkan oleh Ferdinand III dari Castilla, sehingga Muhammad pertama harus merundingkan penyerahan Jaen kepada Ferdinand. Hal ini mengakibatkan penandatanganan perjanjian Jaen pada tahun 1246, yang menuntut agar Nasrid membayar upeti tahunan sebesar 150.000 Maravedi. Nasrid juga wajib memberikan bantuan militer kapanpun diperlukan oleh Castilla. Muhammad pertama menandatangani perjanjian untuk mengulur waktu bagi pembuatan dan benteng Alhambra guna memperkuat posisi militer dan pertahanan Nasrid. Meskipun umumnya disebut sebagai konstruksi tunggal, Alhambra terdiri dari banyak struktur dan menara yang rumit. Semuanya memiliki tujuan unik bagi kekhalifahan Nasrid. Benteng Alhambra dikenal sebagai Alcazaba dan merupakan salah satu bagian tertua istana. Para emir Nasrid awal berfokus pada memperkuat Alcazaba karena tembok pembatasnya mengelilingi Alhambra. Di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar Granada, menjaga para pemimpin Nasrid dan membentengi kota menjadi semakin penting. Di mana letaknya, dan dulu seperti apa? Kita ada di Granada, sebuah kota di Spanyol Selatan. Kalau kamu lihat peta sekarang, Granada itu ada di wilayah Andalusia, Spanyol, tapi kalau kita mundur ke abad ke-13, ini adalah pusat dari kerajaan Islam terakhir di Spanyol. Sebelum Granada, kaum muslimin sudah lebih dulu menguasai wilayah-wilayah lain seperti Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Tapi satu persatu kota-kota itu jatuh ke tangan raja-raja Kristen dari utara. Dan akhirnya, Granada lah yang menjadi benteng terakhir. Siapa pemimpinnya waktu itu? Namanya Muhammad pertama bin Nasr. Dia adalah pendiri dinasti Nasrid, yang pada tahun 1238 mulai membangun Alhambra. Waktu itu, kaum muslimin di Spanyol sudah dalam masa bertahan. Jadi benteng ini bukan hanya harus indah, tapi juga harus kuat. Bagaimana Alhambra dibangun? Tahun 1238, seorang pria bernama Muhammad pertama bin Nasr naik ke puncak Bukit Sabika dan berkata, "Disinilah kita akan membangun benteng kita." Dia adalah pendiri dinasti Nasrid yang saat itu berkuasa di Granada. Tapi bentar, kenapa mesti di atas bukit? Karena posisi ini strategis banget. Dari sini, pasukan bisa melihat musuh yang mendekat dari kejauhan. Plus, ada Sungai Darro di bawah yang jadi sumber air utama. Alhambra awalnya cuma benteng pertahanan sederhana, tapi seiring waktu, para sultan berikutnya mulai menambahkan berbagai bangunan megah. Salah satu keunikan Alhambra adalah teknik konstruksinya. Mereka menggunakan kombinasi bata ringan, plaster, dan marmer, membuatnya tampak mewah tapi tetap kokoh. Dan kalau diperhatikan, pola geometri di dindingnya nggak asal ukir.
semuanya punya makna matematis. Bagaimana bentuk Alhambra saat pertama kali dibangun? Alhambra itu bukan sebesar yang kita lihat sekarang. Benteng awalnya hanya berupa bangunan sederhana untuk pertahanan. Tapi lama-lama, setiap penguasa menambahkan sesuatu. Muhammad kelima misalnya, dia yang membangun bagian paling indah dari Alhambra, termasuk Istana Singa yang terkenal itu. Nah, Istana Singa ini punya air mancur dengan 12 patung singa yang mengelilinginya. Airnya ngalir terus dari mulut singa-singa itu. Tapi ada satu misteri, para arkeolog menemukan bahwa sistem airnya ini sangat canggih, bahkan lebih maju dibanding sistem perpipaan Eropa di abad pertengahan. Kok bisa? Jadi begini, air di Alhambra itu dipompa dari sungai Daro yang ada di bawah bukit. Dan ini bukan cuma soal memindahkan air, tapi bagaimana caranya supaya aliran air itu stabil, dan tekanan airnya bisa tetap mengalir tanpa harus pakai mesin. Para insinyur muslim di masa itu udah ngerti soal gravitasi, tekanan air, dan bahkan prinsip hidrolik yang baru dipahami oleh orang Eropa ratusan tahun kemudian. Keren banget gak sih? Kehidupan di Granada, apa yang berbeda dengan Eropa lainnya? Sejarawan berkata, Granada di abad ke-14 itu jauh lebih maju dibanding banyak kota di Eropa saat itu. Ketika sebagian besar Eropa masih berkutat dengan wabah dan kotoran, di sini orang-orang sudah mandi teratur, ada rumah sakit, bahkan ada sekolah-sekolah yang mengajarkan sains, matematika, dan filsafat. Di dalam Alhambra, ada ilmu, seni, dan budaya yang berkembang pesat. Para ilmuwan menerjemahkan karya-karya Yunani, astronom mempelajari bintang-bintang, dan para penyair mengisi istana dengan syair indah. Di dalam Alhambra, kita bisa melihat jejak kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Bahkan, beberapa metode pengobatan dan matematika yang digunakan saat ini berasal dari era ini. Masyarakat Andalusia di zaman itu, oke, sekarang kita coba bayangin bagaimana kehidupan orang-orang di Granada waktu itu. Jangan kebayang kayak zaman perang terus ya. Granada di masa kejayaan Islam itu seperti kota-kota modern sekarang. Ada pasar, ada sekolah, ada pusat ilmu pengetahuan, ada masjid, ada rumah-rumah warga, dan tentu saja ada istana. Granada ini adalah melting pot, Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan. Para ilmuwan, seniman, dan pedagang dari berbagai bangsa berkumpul di sini. Mereka belajar matematika, astronomi, kedokteran, bahkan pada zaman itu, Muslim di Granada sudah pakai sabun buat mandi dan cuci tangan. Sementara di belahan Eropa lainnya masih ada yang percaya kalau mandi itu bisa bikin sakit. Bayangin coba, di Alhambra ada kamar mandi umum yang punya sistem pemanas air. Waktu itu di Eropa, mandi air panas tuh sesuatu yang mewah banget. Bagaimana kekhalifahan Nasrid memanfaatkan Alhambra? Di dalam Alhambra, Alcazaba berfungsi sebagai kediaman utama Muhammad pertama dan para pengawalnya. Dinding luar mempunyai beberapa gerbang untuk masuk: gerbang keadilan, bab al-syariah, gerbang 7 lantai, bab al-gudur, gerbang Elvira, bab Ilbira, gerbang palsu, bab al-farai. Pintu masuk utama ke benteng ini melalui gerbang senjata, sedangkan kawasan Alhambra lainnya dapat diakses melalui gerbang Tahona. Alcazaba juga memiliki area untuk memasok kebutuhan dasar militer Nasrid yang menjaga para emir. Di bagian selatan benteng, banyak ruangan dan fasilitas penyimpanan dirancang untuk penjaga junior. Unit tentara lainnya diperkirakan berkemah di luar benteng karena terbatasnya ruang di dalam Alcazaba. Benteng ini diperkuat dengan beberapa menara yang tetap menjadi menara tertua di Alhambra. Menara-menara tersebut termasuk menara pengawal di sisi barat, menara penghormatan, menara patah, dan menara pembuat perisai. Semua menara membentuk garis pertahanan di tembok Alcazaba, ungkap Adams. Muhammad pertama memerintah kekhalifahan Nasrid selama 18 tahun dan digantikan oleh putranya, Muhammad kedua. Setelah mengambil alih pemerintahan, ia terus mengembangkan kota Granada menjadi pusat militer. Selain menjadi pusat militer terpenting bagi Nasrid, Alhambra pada intinya adalah istana kerajaan. Meskipun juga dirancang dengan tujuan untuk mengintimidasi pengunjung, Istana Comares menampilkan menara kolosal untuk mengatasi ancaman. Istana Singa, sebaliknya, menawarkan tampilan seni Nasrid yang penuh hiasan. Keberadaan Istana Singa menjadikannya salah satu bagian Alhambra yang paling kaya secara budaya.
itu dan bagaimana nasib Alhambra? Emirat Granada menjadi negara muslim terakhir di Iberia selama lebih dari 2 abad pada saat Perang Granada. Setelah 700 tahun pemerintahan Islam, umat Islam kehilangan Al-Andalus dengan direbutnya Granada pada tahun 1492 oleh Ferdinand III, Raja Castilla. Lalu bagaimana dengan nasib Alhambra? Istana ini sama sekali tidak tersentuh selama pertempuran yang panjang. Bahkan konon bangsa Moor menyerahkan Granada tanpa konflik berkepanjangan untuk menghindari kehancuran Alhambra. Setelah ditaklukkan, Alhambra menjadi istana kerajaan monarki Spanyol dan Isabella serta Ferdinand segera bertempat tinggal di sana. Mereka adalah orang Eropa pertama yang tinggal di Alhambra, diikuti oleh Charles kelima pada tahun 1526. Beberapa renovasi dilakukan untuk menanamkan gaya Renaissance pada istana. Dianggap sebagai karya besar periode Al-Andalus, Alhambra berfungsi sebagai pengingat akan kekuasaan Islam yang berlangsung di Spanyol. Selain itu, istana ini juga menjadi bukti kejayaan era Nasrid dan warisan budayanya yang abadi. Tragedi kejatuhan Alhambra. Tapi, kejayaan ini nggak bertahan selamanya. Tahun 1492, Granada akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Kastilia. Muhammad ke-12 atau Boabdil, Sultan terakhir Granada, menyerahkan kunci Alhambra kepada penguasa Kristen. Konon, saat Boabdil meninggalkan istana, dia sempat menoleh ke belakang dan menangis. Lalu ibunya berkata, "Jangan menangis seperti wanita atas sesuatu yang tak bisa kau pertahankan seperti seorang pria." Ih, jahat banget ya ibunya. Tapi, di titik ini, Islam secara resmi berakhir di Spanyol. Setelah itu, banyak bagian Alhambra diubah, gereja-gereja dibangun, dan lambang-lambang Islam banyak yang dihapus. Alhambra sekarang, apa yang masih bisa kita lihat? Sampai hari ini, Alhambra masih berdiri dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Kalau kamu ke sana sekarang, kamu bisa lihat ukiran-ukiran Arab yang masih ada di dindingnya. Ada satu yang sering muncul berulang kali di berbagai sudut. La Ghalib illa Allah, tidak ada pemenang selain Allah. Kata-kata ini seperti pengingat bahwa meskipun Islam tidak lagi berkuasa di Spanyol, jejaknya tetap abadi. Sekarang, jutaan turis datang ke Alhambra setiap tahunnya untuk mengagumi keindahannya, tapi mungkin nggak banyak yang benar-benar paham kisah di baliknya. Kesimpulan, apa yang bisa kita pelajari? Jadi, dari semua ini, kita belajar beberapa hal. Pertama, kejayaan itu nggak datang dalam semalam. Alhambra dibangun selama bertahun-tahun oleh banyak penguasa. Kedua, sekuat apapun sebuah kerajaan, kalau nggak ada persatuan, pasti bisa runtuh. Dan terakhir, ilmu dan seni adalah warisan yang abadi. Islam mungkin sudah nggak ada di Spanyol, tapi ilmu, arsitektur, dan budaya yang ditinggalkan masih dikagumi sampai hari ini. Nah, menurut kamu, kalau seandainya Granada nggak jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Islam masih akan tetap ada di Spanyol sampai sekarang? Coba tulis di komentar. Kita diskusi bareng. Wassalamualaikum, sampai jumpa di konten berikutnya.